Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stariah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan visi guru penggerak sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan strategi inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, dapat dilakukan tahapan bagja. Tahapan bagja yang pertama, buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi bersama. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak yang saya buat, terwujudnya generasi cerdas yang beriman, berkarakter, terampil, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut penjelasan komponen visi. Pertama, beriman, menggambarkan profil Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkarakter, menggambarkan profil Pancasila dimensi gotong royong dan mandiri. 3. Terampil, menggambarkan profil Pancasila dimensi bernalar kritis dan kreatif. 4. Berbudaya, menggambarkan profil Pancasila dimensi berkebinekaan global. Untuk mencapai visi guru penggerak, diperlukan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan keaktifan dan karakter berbudaya peserta didik melalui pembiasaan dan pembelajaran. Selanjutnya, tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Tahapan yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang ditulis, 1. Apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan karakter baik di sekolah ataupun di rumah? 2. Bagaimana strategi untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran? Tindakan yang dilakukan, 1. Berkolaborasi dengan orang tua dalam hal penumbuhan karakter peserta didik. 2. Melakukan pembiasaan penumbuhan karakter baik di sekolah atau di rumah, sebagaimana contohnya menjenguk teman sakit, membuang sampah di tempatnya. 3. Membuat program buku kendali kegiatan pembiasaan. 4. Merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan 5. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dalam bentuk permainan dan pembelajaran luar kelas. Tahapan yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Dengan pertanyaan, 1. Siapakah yang terlibat dalam pembiasaan penumbuhan karakter? Pertanyaan kedua, siapakah yang terlibat dalam meningkatkan keaktifan peserta didik? Tindakan yang dilakukan, 1. Mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa. 2. Berkolaborasi dengan menggali informasi, wawancara survei pengalaman dan pendapat dari guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua atau wali murid, ataupun tokoh masyarakat. Tahapan selanjutnya adalah gali mimpi dengan pertanyaan, 1. Bagaimana perkembangan karakter peserta didik setelah menggunakan buku kendali? 2. Bagaimana perkembangan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran setelah menggunakan metode permainan dan pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan? Tindakan yang dilakukan, 1. Setelah menggunakan buku kendali, ada peningkatan karakter yang terlihat pada peserta didik, yaitu membuang sampah pada tempatnya, bersikap santun, berkata baik dan sopan, mencium tangan orang tua ketika pergi atau pulang sekolah. 2. Setelah pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar, peserta didik menjadi tambah aktif dan senang dalam mengikuti pembelajaran.
Tahapan yang ketiga yaitu jabarkan rencana. Dengan pertanyaan, 1. Bagaimana cara mengetahui keaktifan orang tua atau wali siswa dalam pengisian buku kendali? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui keaktifan belajar siswa dengan metode permainan dan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar? Tindakan yang dilakukan, 1. Pengisian buku kendali oleh orang tua, contohnya dengan memeriksa pengisian buku kendali setiap bulan dengan bukti paraf, kemudian menanyakan langsung ketika rapat orang tua siswa. 2. Ketika anak diajak pembelajaran di luar kelas dan menggunakan metode belajar sambil bermain, siswa lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran baik untuk saling diskusi, tanya jawab, dan mempresentasikan hasil belajarnya. Tahapan yang kelima adalah atur eksekusi. Dengan pertanyaan, 1. Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau penerapan program buku kendali siswa? 2. Siapa yang dapat mengarahkan berlangsungnya metode belajar sambil bermain dan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah? Tindakan yang dilakukan, 1. Mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk mengobservasi buku kendali siswa setiap bulannya. 2. Kepala sekolah melakukan supervisi di setiap kelas sekaligus penilaian kinerja guru sebulan sekali. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.